hasil bumi yang mendunia, Sulawesi Utara dengan Manado sebagai ibu kota provinsi memiliki letak geografis yang strategis di jantung Asia Pasifik. Taman Laut Bunaken yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan sebagai Taman Nasional sejak tahun 1991 merupakan representatif dari ekosistem perairan tropis dengan kekayaan biota laut yang diakui mancanegara sebagai surga wisata bahari di dunia. Muncul pula permata pariwisata baru, yaitu Likupang, yang memiliki panorama menawan dan memanjakan mata hingga dinobatkan sebagai salah satu destinasi wisata prioritas dalam program Kementerian Pariwisata 10 Bali Baru. Tak jauh dari Likupang, terdapat Laboratorium Alam Taman Nasional Gunung Tangkoko yang berfokus pada pelestarian hewan tarsius dari ancaman kepunahan. Masih di wilayah utara Provinsi Sulawesi Utara, Kota Bitung yang saat ini sudah menjadi kota industri juga mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Status Kota Bitung dan Pelabuhan Bitung naik menjadi kawasan ekonomi khusus Bitung serta pelabuhan hub internasional. Bitung pun akhirnya menjemput nasibnya sebagai pusat industri dan perdagangan dari dan ke Indonesia untuk wilayah Asia, Australia, dan Pasifik. Saat ini telah dipersiapkan 2.500 hektar lahan yang akan dibebaskan oleh pemerintah daerah untuk kawasan ekonomi khusus Bitung. Proses yang ada saat ini sudah melewati tahap pra-feasibility study dan siap untuk memasuki tahapan selanjutnya dalam program KPBU atau kerjasama pemerintah dan badan usaha. Saat ini pembangunan jalan tol Manado-Bitung sudah berjalan 90%. Diharapkan dengan berbagai pengembangan infrastruktur yang ada, wisata dan ekonomi kreatif lainnya di Sulawesi Utara pun dapat semakin unggul. Contohnya seperti Danau Linau, danau sulfur yang memiliki keindahan tersendiri. Kota Bunga Tomohon yang sudah 9 kali berturut-turut mengadakan festival bunga berskala internasional, serta wisata kain dan kuliner Minahasa yang tak kalah menarik. Masih di wilayah Minahasa, terdapat Danau Tondano, danau terbesar di Sulawesi Utara yang menjadi jantung kota Manado karena beberapa pembangkit listriknya digerakkan oleh air dari danau tersebut. Sayangnya, semakin hari Danau Tondano mengalami pendangkalan. Pendangkalan itu sendiri banyak sebabnya. Salah satunya adalah akibat erosi dari lahan-lahan yang ada di lereng, juga eceng gondok yang tumbuh liar di dalam Danau Tondano. Tak dapat dipungkiri, masih juga didapati ulah masyarakat yang tinggal di wilayah danau tersebut yang masih belum malu untuk membuang sampah ke danau termasuk limbah rumah tangganya. Jika kita meneruskan perjalanan ke arah selatan, maka kita akan bertemu Kabupaten Bolaang Mongondo yang juga tidak kalah sumber daya alamnya, panorama pantainya, serta panorama bawah airnya. Saat ini, Bolaang Mongondo sedang memfokuskan diri pada argo industri. Provinsi Sulawesi Utara juga merupakan salah satu wilayah terdepan NKRI, yaitu Sangihe Talaut, Marore, dan beberapa pulau kawasan Nusa Utara lainnya yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sudah seharusnya wilayah Nusa Utara tersebut memiliki pertahanan dan kecintaan yang kuat pada tanah air Indonesia sebagai salah satu barisan terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan banyaknya potensi alam dan juga dukungan pemerintah yang bertujuan untuk memajukan Sulawesi Utara, maka patutlah kita bertanya pada diri kita sendiri. Sudahkah kita, sebagai orang-orang yang bertanah leluhur Sulawesi Utara, berkontribusi melakukan sesuatu untuk memajukan daerah kita sendiri? Pendidikan dan pengembangan SDM lokal merupakan hal prioritas yang harus diperhatikan. Peraturan pemerintah mengenai kawasan ekonomi khusus di Bitung dan Likupang, serta kekayaan alam dan hasil bumi nyiur melambai lainnya, tentu tak akan ada artinya apabila tak ada lagi generasi penerus kita yang peduli dan mau terlibat langsung dalam merajut potensi Sulawesi Utara.